Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Sukses UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini, teman-teman. Masih berkenaan dengan prediksi paten, teman-teman, untuk persiapan UTBK, SBMPTN Biologi, teman-teman. Tentu dengan ikhtiar dan doa yang maksimal ya. Oke, baik. Di pertemuan kali ini saya sudah menyediakan beberapa soal teman-teman untuk kita perbincangkan gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, baik. Kita langsung saja ke soal yang pertama ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, di soal yang pertama teman-teman bisa perhatikan di sini disebutkan bahwa katanya pernyataan yang benar, berarti kita cari yang benar ya, tentang reproduksi tumbuhan lumut. Oke, teman-teman diketahui bahwa lumut itu kan bryophyta gitu ya, bagian dari tumbuhan nih. Nah, namun lumutnya adalah lumut hati. Nah, di sini ada kata kunci lumut hati, teman-teman. Oke, kita akan cek ya. Nah, ketika kita berbicara mengenai bryophyta, teman-teman, khususnya berbicaranya lumut hati ini, maka lumut hati ini dia dapat berkembang biak baik secara aseksual, teman-teman, gitu ya, aseksual ataupun dia secara seksual. Nah, kalau dia berbicara reproduksinya secara aseksual, maka reproduksinya itu biasanya dia dengan melakukan pembentukan suatu kuncup. Atau kuncup ini kita sebut sebagai gemma gitu ya. Jadi ingat-ingat teman-teman itu reproduksi aseksualnya. Dan jika dia melakukan reproduksi secara seksual, maka lumut hati ini dia melakukan proses pembentukan dulu gametnya. Siapa? Nanti ada antheridium yang akan membentuk sperma gamet jantan, ada archegonium yang akan menghasilkan gamet betina. Dalam hal ini adalah ovum, gitu ya. Nanti sperma dan ovum dia melakukan peleburan. Maka itu disebut sebagai seksual atau melakukan fertilisasi ya. Oke, baik. Nah, konsep yang kedua, lumut hati ini perlu diketahui sama kalian bahwa dia itu bersifat dioecious atau ini dia bahasa kitanya, bahasa Indonesianya disebut sebagai tumbuhan berumah dua, gitu ya. Nah, maksudnya tumbuhan berumah dua apa, Pak? Dia itu antara kelamin jantan dan kelamin betinanya itu dia terpisah gitu ya pada individu yang berbeda, teman-teman. Jadi ada lumut hati jantan, ada lumut hati betina gitu ya, itu dia berumah dua. Nah, seperti itu. Nah, terus lumut hati juga dia mengalami suatu pergiliran keturunan atau yang disebut sebagai metagenesis seperti halnya pada tumbuhan paku gitu ya. Namun fase dominannya yang berbeda. Kalau tumbuhan paku dia sporopit dominannya, sedangkan tumbuhan lumut adalah gametopit yang dominannya gitu ya. Nah, dengan demikian kita bisa menjawab pernyataan yang benar tentang reproduksi lumut ini, teman-teman. Nanti kita akan lihat dulu gambarnya lah ya. Ini dia. Oke, ini gambar dari lumut hati. Jadi ada gema, teman-teman, untuk reproduksi aseksualnya. Ini dia gema-gemanya ya. Ini juga ada gema, dia untuk membentuk kuncup atau reproduksi aseksual. Nah, terus ada reproduksi seksualnya. Nanti ini dia organ kelamin jantannya yang kita sebut sebagai antheridium. Ini dia archegoniumnya. Itu yang akan menghasilkan sel gamet gitu ya. Gametnya kalau yang betina berarti ovum, kalau yang jantan berarti sperma. Nah, apa bedanya antheridium dengan archegonium? Bisa diperhatikan sama teman-teman. Ini dia kalau jantan, kalau antheridium, lihat dia seperti bintang, terus torehan ke arah dalamnya dia sedikit. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang betina, bintangnya itu dia torehannya ke arah dalam. Jadi melekuknya ke arah dalam gitu ya. Jadi seperti lengan-lengan kelihatannya, banyak lengan gitu ya, sebab torehannya lebih dalam. Kalau yang ini torehannya tidak lebih dalam, akibatnya lengan-lengannya tidak terlihat gitu ya. Kalau yang betina itu terlihat. Nah, itu perbedaannya ini kan ya. Ini dia dari hasil torehan yang paling dalam, akibatnya dia membentuk seperti tangan-tangan gitu. Sedangkan yang jantan tidak gitu. Itu bedanya ya. Oke, nah dengan demikian lumut hati dia bisa berkembang biak secara seksual ataupun aseksual. Terus dia bersifat tumbuhannya itu dia berumah dua, gitu ya. Jadi pernyataan yang benarnya adalah yang B, gitu. Yang A kita sebutkan salah. Kenapa dia mono, gitu ya. Terus yang C juga sama dia mono, yang D mono.
Nah, yang E berkembang biak hanya secara seksual, tidak, aseksual juga kan bisa ya. Oke, baik, itu nomor 1. Terus soal berikutnya, teman-teman, soal nomor 2, kita akan lihat di soal nomor 2 seperti apa. Nah, di soal ini katanya reaksi siklus Krebs, ini dia siklus Krebs, berarti ini berbicara respirasi aerob ya, di mana tahapannya ada 4. Jadi ada glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif, lalu muncul ke siklus Krebs, dan yang terakhir adalah transport elektron. Nah, dalam hal ini ditanyakan siklus Krebs-nya. Reaksi siklus Krebs pada manusia katanya terjadi pada bagian apa? Oke, ini sudah gampang ya, dijawab lah. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, untuk siklus Krebs ini teman-teman, dikarenakan dia masuk ke dalam suatu reaksi katabolisme atau reaksi pemecahan yang menggunakan oksigen, maka dia masuk ke dalam proses respirasi aerob. Gitu ya. Nah, tahapan ini teman-teman dilakukannya kapan? Dilakukannya siklus Krebs ini dia tahapannya setelah dekarboksilasi oksidatif. Tentu glikolisis dulu gitu ya. Glikolisis memecah glukosa menjadi asam piruvat, tempatnya di sitoplasma atau sitosol. Lanjut asam pirupatnya dia masuk ke dalam matriks mitokondria, teman-teman, lalu melangsungkan tahap pertama yaitu dekarboksilasi oksidatif. Jadi kalau diminta di mana DO atau dekarboksilasi oksidatif terjadi di matriks mitokondria. Pengubahan apa? Dari asam piruvat dirubah menjadi asetil koenzim A. Nah, asetil CoA inilah yang masih tetap berada di matriks ini, dia melangsungkan reaksi yang ketiga yang kita sebut sebagai siklus Krebs. Nah, gitu ya. Nah, asetil CoA ini dia akan digunakan dalam siklus Krebs di dalam reaksi di matriks mitokondria yang nantinya ketika bereaksi di matriks mitokondria ini, hasil akhir dari siklus Krebs ini dia akan menghasilkan 6 NADH gitu ya. Jadi dipecah dari 2 asetil CoA itu gitu ya, dia akan menghasilkan 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP dan 2 CO2. Ingat teman-teman, ini dari 2 asetil CoA gitu ya, pada reaksi siklus Krebs menghasilkan ini. Gitu. Nah, reaksinya ini dia. Asetil CoA dari DO yang ada di matriks dia akan berikatan gitu ya, nanti direaksikan di dalam siklus Krebs ini. Nanti dia akan menghasilkan apa saja. Kalau kita berbicaranya 1 asetil CoA, maka dalam satu reaksi siklus Krebs dia akan menghasilkan 2 CO2 dari 1 asetil CoA gitu ya. Nah, gitu. Terus dia akan menghasilkan NADH. Ini NADH-nya ada 3, 1, 2 dan 3 gitu ya. Ini dari 1 asetil CoA. Terus dia akan menghasilkan apa lagi? Dia akan menghasilkan ATP 1 setiap reaksinya dari 1 asetil CoA. Terus dia juga akan menghasilkan 1 FADH dari 1 asetil CoA. Dikarenakan asetil CoA yang ada di dalam matriks itu ada 2 molekul, maka teman-teman tinggal dikalikan saja 2 ya. CO2 awalnya ada 2, berarti kali 2 jadi 4 dan seterusnya. Gitu ya. Pun NADH ada 3 kali 2 jadi 6 gitu ya. Jadi di mana tempat terjadinya siklus Krebs? Tempat terjadinya adalah di matriks mitokondria. Nanti tahapan yang ketiga, yang keempat adalah transport elektron. Itu tempat terjadinya di krista. Krista itu yang mana? Ini kalau digambar, yang lekuk-lekuk ini nih, membran dalam mitokondria. Ini dia. Nah, lekukan ini ya. Ini dia, membran dalam mitokondria atau krista. Nah, berarti siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria yang dodol. Gitu. Ini soal nomor kedua. Baik, kita masuk ke soal yang nomor ketiga. Bisa diperhatikan sama kalian bahwa katanya terdapat kelompok ikan yang hidup di lumpur. Wah, tuh kan biasanya kan ikan di air gitu ya. Tapi ketika misalkan airnya dalam keadaan surut, terus lumpurnya masih basah, lalu ikan ini masih bisa hidup katanya. Selain di lumpur, juga di rawa-rawa katanya masih dapat mempertahankan hidupnya jika lingkungannya kering, asalkan lumpur tersebut masih dalam keadaan basah gitu ya, ada sedikit lembab-lembabnya gitu. Jangan kering banget, kalau kering banget ya mati ikannya juga ya. Nah, hal tersebut dimungkinkan karena apa? Kenapa dia bisa bertahan dalam kondisi airnya sangat sedikit gitu ya. Oke, kita bahas. Nah, ini dia tidak semua ikan bisa seperti ini teman-teman ya, bisa dia bertahan terhadap kondisi air yang sangat sedikit, apalagi hidup di lumpur gitu ya. Nah, ini adalah hanya beberapa kelompok ikan saja ketika dia mampu melakukan suatu pernapasan khusus teman-teman gitu ya.
di mana kadar airnya dalam keadaan sedikit gitu. Nah, selain nanti berupa insang, tentu alat napasnya juga ada sepasang gelembung udara yang membantu di dalam pernapasannya. Dalam hal ini adalah pulmosis, gitu kan ya. Nah, yang berfungsi sebagai apa? Saat itu dia berperan sebagai pulmosisnya itu dia berperan sebagai paru-paru, gitu ya. Jadi seperti halnya mamalia berarti. Jadi pulmosisnya ini dia sambil menunggu kadar airnya hadir lagi. Nah, dia saat itu bernapas dengan pulmosis seperti halnya peran seperti paru-paru gitu ya. Akibatnya bisa hidup. Nah, pulmosis ini teman-teman dia berhubungan dengan suatu saluran tentunya yang disebut sebagai ductus pneumatikus, namanya juga pneumatikus gitu kan ya. Berarti berbicaranya seperti halnya paru-paru gitu, perannya itu gitu. Perannya itu seperti halnya paru-paru. Nah, yang tersusun apa ductus ini? Yang tersusun atas banyak kapiler-kapiler darah, teman-teman. Jadi banyak sekali kapiler darah di dalam ductus pneumatikus ini. Nanti akibatnya apa? Ikan jenis ini kebanyakan nantinya dia biasanya mampu hidup bertahan di lumpur atau di rawa-rawa. Itu kan ya adanya ductus pneumatikus ini. Jadi bisa bertahan di mana kadar airnya sangat sedikit gitu ya. Nah, jika lingkungan kering, nah sekarang kering nih berbicaranya, maka ikan tersebut juga masih dapat mempertahankan hidupnya. Kenapa? Karena meskipun insangnya tidak dapat bekerja dikarenakan air saat itu memang dalam keadaan tidak ada, gitu ya, bahkan sedikit misalkan, maka di sana yang akan berperan adalah pulmosisnya. Pada kelompok ikan ini adalah pulmosisnya yang akan berperan menggantikan fungsi insangnya. Sebagai apa? Sebagai alat pernapasan yang aktif. Jadi menggantikan. Tadi kan pulmosis itu mirip halnya kerjanya seperti paru-paru. Gitu kan ya? Seperti itu. Nah, ini dia teman-teman. Ikan pada umumnya ikan bekerja dia seperti halnya ikan pada umumnya dia memiliki insang gitu ya. Insang inilah yang berperan di dalam proses ikan untuk bernapas. Namun ketika insangnya memang dalam keadaan air di lingkungannya sangat kering, maka di sana pulmosis atau kita sebut sebagai gelembung udara, sepasang gelembung udara akan berperan ketika kondisi dalam keadaan kering gitu ya. Jadi kenapa memungkinkan? Karena terdapat sepasang gelembung udara yang disebut sebagai pulmosis gitu ya, sebagai alat pernapasan aktif gitu. Jadi jawabannya adalah yang D, dodol. Ini mah sudah pasti ya. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke soal yang keempat. Ini dia. Ini udah belum? Oh, udah ya. Oke, berarti soal yang ini. Oke, yang keempat. Oke, bisa diperhatikan sama teman-teman katanya organ atau jaringan yang berasal dari perkembangan lapisan embrionik mesoderm hewan apa saja? Oke, dikarenakan ini berbicara hewan yang hewannya dia triploblastik, berarti dia memiliki 3 lapis pembentukan tubuh saat fasenya sebelum embrio ya. Yang teman-teman ketahui berarti kalau 3 lapis tubuh ada ektoderm, ada mesoderm, ada endoderm. Kapan ini terlihat 3 lapisan ini? Ketika masa dia sedang tahapan gastrulasi. Gitu ya, nanti kita lihat gambarnya. Oke, nah hewan triploblastik teman-teman, dia memiliki 3 lapis penyusun tubuh ketika dia dalam proses diferensiasi dan organogenesis tentunya ya. Nah lapisannya apa saja? Ada ekto, ada meso, ada juga endoderm. Nah dia pada tahapan gastrula, nanti kita perlihatkan gambarnya, akan mengalami diferensiasi untuk dia melakukan proses organogenesis. Membentuk organ-organ cikal bakal individu yang utuh gitu ya. Nah, ektoderm apa saja yang akan terbentuk? Dari lapisan ektoderm ini dia akan berkembang menjadi epidermis, kulit, sistem indera, juga sistem saraf, teman-teman. Jadi alat indera juga sistem sarafnya itu dari ektoderm. Ingat-ingat ya, berbicara mata berarti telinga itu kan alat indera. Dan yang lain-lainnya yang masuk ke dalam sistem indera itu dia masuk ke ektoderm. Juga sistem saraf. Gitu ya. Nah, yang kedua, mesoderm apa saja? Ini yang ditanyakan. Mesoderm itu bisa jadi otot, gitu ya, jadi tulang, organ sistem reproduksi, juga sistem sirkulasi. Jadi apapun sistem sirkulasi, nanti organ-organnya masuk ke dalam lapisan mesoderm pembentuknya itu, gitu ya, termasuk di sistem reproduksi.
Dan yang ketiga ada lapisan endoderm, dia akan berdiferensiasi sehingga dia melakukan organogenesis, nanti membentuk sistem pencernaan. Jadi saluran-saluran sistem pencernaan itu dibentuk dari lapisan endoderm ini, gitu ya. Juga kelenjar-kelenjarnya. Gitu teman-teman. Nah, kita lihat nanti. Jadi nanti kalau ditanyakan organ jaringan embrionik gitu ya yang berkembang dari lapisan mesoderm, ya, ini dia banyak. Ya, ada otot, tulang, berarti tulang itu dia masuk ke dalam dan otot juga masuk ke dalam nanti sistem gerak. Di situ kalau rangkanya berarti tulangnya sistem rangka berarti ya. Nah, gambarnya ini teman-teman. Awalnya ketika seseorang melakukan fertilisasi antara sperma dan ovum gitu kan ya, membentuk zigot. Zigot ini dia melakukan pembelahan mitosis untuk selanjutnya membentuk tahapan morula gitu ya. Nanti morula dia akan berkembang menjadi blastula gitu ya. Blastula itu berarti di dalamnya sudah terbentuk rongga blastosol. Lalu blastula ini dia akan membentuk tahapan yang selanjutnya yang kita sebut sebagai gastrula. Jadi zigot, morula, blastula, baru gastrula. Gastrula ini dia melakukan proses invaginasi teman-teman untuk membentuk 3 lapisan yang kita telah bahas barusan. 3 lapisan tadi nantinya dia akan melakukan proses diferensiasi, lalu dia berorganogenesis, membentuklah embrio. Gitu tahapannya. Embrio jadi fetus, fetus siap dilahirkan. Gitu ya. Jadi dari mesoderm jawabannya adalah sistem rangka. Gitu. Sip. Oke, baik, itu dia soal nomor 4 berarti ya. Kita masuk ke soal berikutnya, soal nomor yang kelima. Di soal yang kelima, teman-teman katanya, pada suatu populasi yang berpenduduknya ada 6.000 orang, jadi populasi di sana ada 6.000 orang katanya. Nah, terdapat dari 6.000 itu 240 orang yang terjadi gangguan mental. Jadi ada yang gangguan mental sebanyak 240. Berapa orang yang berada di pulau tersebut dalam keadaan normal, tetapi normalnya dalam keadaan homozigot. Nah, ini teman-teman bukan hukum Mendel kalau yang ini, tapi dia masuk ke evolusi ini. Di situ ada pokok bahasan tentang mekanisme evolusi. Yang di dalamnya dikaji mengenai hukum Hardy-Weinberg. Yang menggunakan rumus, teman-teman masih ingat ya, kelas 3, P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1, di mana P ditambah Q sama dengan 1. Masih ingat ya? Oke, kita bahas. Ini dia mekanisme evolusi hukum Hardy-Weinberg. Gitu. Oke, baik. Nah, kita akan lihat dulu teman-teman bahwa di soal disebutkan katanya gangguan mental gitu ya. Penyakit gangguan mental ini misalkan seperti halnya penyakit-penyakit yang lain. Misalkan bisa juga fenilketonuria bisa gitu ya, atau FKU bisa. Jadi selain gangguan mental, ini kalau yang menyerangnya autosom bisa juga penyakit yang lain yaitu FKU ini atau fenilketonuria juga bisa. Atau albino juga bisa. Jadi selain gangguan mental, FKU bisa, albino bisa. Itu dia kelainan-kelainannya dia merupakan gen resesif di mana yang diserang adalah kromosomnya kromosom autosom atau kromosom sel-sel tubuh. Gitu ya, yang autosomnya yang tidak mengendalikan jenis kelamin. Nah, gitu. Nah, kendali gen ini dia akan membentuk teman-teman jika dia membentuk homozigot yang dominan, maka kalau dia menyerangnya autosom dia akan normal, normalnya normal homozigot. Sedangkan dalam keadaan heterozigot dia akan normal juga, namun normalnya adalah normal karier. Nah, berkenaan dengan penyakit autosom, teman-teman, karier itu bisa di laki-laki, bisa di perempuan. Awas, kalau penyakitnya autosom. Tapi kalau penyakitnya gonosom seperti buta warna, seperti apalagi hemofilia, itu karier hanya ditemukan pada anak perempuan. Awas, jadi beda ya. Autosom, karier itu bisa di laki-laki ataupun di perempuan, sedangkan kelainan yang menyerang gonosom seperti buta warna dan hemofilia, itu dia karier hanya ditemukan pada anak perempuan. Ingat-ingat ya. Nah, sedangkan dalam keadaan homozigot resesifnya, dia berkelainan. Gitu ya, kelainan mental, albino, ataupun FKU. Gitu ya. Oke, siap. Baik. Nah, seperti ini teman-teman. Ketika kita masukkan ke dalam sebuah rumus yang masuk ke dalam hukum Hardy-Weinberg ini, maka rumusnya itu adalah P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Gitu kan ya? Nah, teman-teman saya ulang lagi harus tahu dulu nih.
P ini apa? P kuadrat ini apa? P kuadrat ini adalah untuk orang yang normal dalam keadaan homozigot. P-nya apa? P-nya berarti frekuensi gen dominannya. Gen normal dominan homozigot. Gitu ya. Nah, 2PQ. 2PQ itu adalah untuk orang normal dalam keadaan karier. Gitu. Q kuadrat untuk apa? Q kuadrat itu adalah orang yang kelainannya. Nah, Q-nya apa berarti Pak? Berarti Q-nya saja dia merupakan frekuensi gen resesifnya. Awas ya, kalau ditanyakan orangnya maka Q kuadrat atau P kuadrat. Kalau ditanyakan frekuensi maka P-nya saja atau Q-nya saja. Gitu ya. Oke, baik. Nah, rumus-rumus ini teman-teman nanti tinggal dimasukkan sama kalian. Gitu. Bagaimana cara memasukkannya? Begini. Berdasarkan soal, kita tahu bahwa populasi dapat kita ketahui bahwa di sana ada 6.000 orang kan ya. Terus dari 6.000 itu 240 orang itu dia mengalami gangguannya ya, kelainannya. Berarti 240 dia dalam keadaan F kecil atau dia dalam keadaan Q kuadrat. Gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah homozigot dominan, yang ditanyakan P kuadrat gitu atau FF gitu ya. Baik, kita masukkan saja begini. Jadi teman-teman yang pertama kita dapat Q kuadrat atau FF-nya berapa? 240 tinggal dimasukkan teman-teman Q kuadrat 240 per jumlah penduduknya. Jadi 240 per 6.000 gitu ya. Ingat 240 itu adalah kelainannya Q kuadrat. Oke. Bagi jumlah total dari penduduk maka hasilnya adalah 0,04. 0,04 ini dia Q kuadrat. Maka Q-nya adalah akarkan dari 0,04 itu. Berapa? Yaitu 0,2. Gitu. Ini Q-nya. Maka untuk mencari P-nya pakai rumus yang ini. P ditambah Q sama dengan 1. Gitu ya untuk mencari P. Berarti P-nya tinggal 1 dikurangi Q. Gitu kan ya. Kan rumusnya P ditambah Q sama dengan 1. Maka untuk mencari P adalah 1 dikurangi Q. 1 dikurangi berapa Q-nya? Q-nya adalah 0,2. Maka hasilnya adalah 0,8. Jadi Q-nya sudah ada, P-nya sudah ada. Yang ditanyakan yang homozigot dominan. Berarti dalam keadaan homozigot ya dominannya. Berarti P kuadrat. Berarti nilai P sudah ada ya. Berarti yang dicari adalah P kuadrat. P kuadrat, P-nya berapa? 0,8. Berarti 0,8 kalian kuadratkan. Berapa? 0,64. Dikarenakan dicarinya adalah orang, maka nggak mungkin kan berapa jumlah orang? 0,64, nggak mungkin. 0,64 berarti kalikan jumlah penduduknya. Jadi totalnya berapa? Sekitar 3.840. Ini jawabannya. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu. Bisa ya? Gampang lah. Oke, baik. Kita masuk ke soal berikutnya. Yang mana? Saya lupa lagi. Ini udah. Oh, udah ini ya. Oke, berarti yang ini. Oke, di soal ini katanya disebutkan daun pada tumbuhan gimnosperme. Oke, berarti ini tumbuhan di mana tumbuhan berbiji terbuka ya. Nah, daunnya katanya umumnya sempit dan kaku. Contohnya apa? Pinus, gitu ya. Pinus kan betul ya, sempit dan kaku ya. Itu dia gimnosperme contohnya. Bahkan ada yang berbentuk seperti jarum, jelas gitu ya. Oke, cemara laut itu kayak jarum-jarum ya. Nah, sebab fertilisasi pada gimnosperme katanya gini, dia fertilisasi pada gimnosperme adalah fertilisasi ganda katanya. Fertilisasi ganda, betul salah? Oke, kita akan bahas. Nah, teman-teman, berbicaranya gimnosperme itu bahasa kitanya itu dikenal dengan nama tumbuhan berbiji terbuka. Pak, kenapa terbuka? Sebab bijinya itu terlihat, teman-teman, tidak dilindungi oleh bakal buah. Makanya disebut terbuka, gitu ya. Nah, dia tumbuhan di mana letak bakal bijinya tadi sudah disebutkan, dia terbuka, gitu ya, tidak dilindungi oleh daun buahnya atau bakal buahnya. Nah, daunnya cirinya apa? Daunnya itu dia kaku, kecil, tebal gitu kan ya. Seperti ada yang berbentuk jarum, ada juga yang berbentuk kipas gitu ya, ada gitu ya. Bunganya tidak mempunyai perhiasan bunga, jadi tidak ada perhiasan bunga tuh. Tetapi dia mempunyai alat perkembangbiakan yang disebut sebagai sporofil. Nah, ini dia khasnya untuk gimnosperme gitu ya. Nah, bunga jantannya teman-teman, bunga jantan dan bunga betina itu dia tersusun di dalam
strobilus gitu ya, atau bahasa Indonesianya disebut sebagai runjung. Jadi untuk mencari bunga jantannya atau misalkan kelamin betina itu bukan di bunga, teman-teman. Kalau berbicara gimnosperme berbiji terbuka itu bukan di bunga, dia tidak memiliki bunga. Bunganya itu diganti dengan yang namanya strobilus atau runjung gitu ya. Ada yang berumah satu, berarti dia di dalam satu strobilus itu berarti ada kelamin jantan, ada kelamin betinanya. Ada yang berumah dua, berarti ada strobilus jantan, ada strobilus betina, yang berpisah dalam satu tumbuhan. Jadi ada yang satu tumbuhan di dalamnya ada strobilus jantan, ada strobilus betina. Ada juga yang berumah dua, berarti dalam satu pohon, ada pohon itu hanya menghasilkan strobilus jantan dan pohon lain menghasilkan strobilus betina. Itu berumah dua. Gitu ya. Oke, baik. Nah, pembuahannya itu teman-teman khusus pada tumbuhan berbiji terbuka ini dia merupakan pembuahan tunggal, bukan pembuahan ganda, gitu ya. Nah, pembuahannya adalah pembuahan tunggal. Jadi satu kali pembuahan. Di mana peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ini dia langsung menghasilkan zigot. Yang zigotnya ini dia akan berkembang menjadi langsung embrio, teman-teman. Gitu ya. Oke, nanti akan jadi tumbuhan baru. Seperti itu. Nah, ini dia ciri utamanya, perbedaannya itu ini teman-teman ya. Kalau teman-teman mau bandingkan dengan angiosperme. Jadi spermatopita itu kan ada dua gitu ya. Tumbuhan berbiji itu ada dua. Ada yang berbiji tertutup angiosperme, ada yang berbiji terbuka gimnosperme. Silakan teman-teman bisa baca ya. Ini sudah saya lengkapi. Ada batang, ada perbedaan dari batang, daun, bunga, bakal biji, buah, pembuahan, penyerbukan. Di sini lengkap saya sudah ungkapkan. Gitu ya. Oke, jadi pernyataan mana atas atau bawah yang benar? Jawabannya adalah pernyataan yang atas yang benar. Di bawah salah ya, bukan ganda, harusnya tunggal gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau atasnya betul ya. Oke, baik, kita masuk ke soal berikutnya yang pesawat ini. Kita lihat katanya Harold Urey, katanya nih temannya Miller, dia dosen. Urey itu punya murid namanya Miller gitu ya. Nah, dikelompokkan ke dalam pendukung katanya teori abiogenesis. Ini sudah dibahas ya di prediksi paten yang sebelumnya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira teman-teman, telah hadir pakar biologi memberikan solusi untuk setiap masalah Anda. Pakar biologi menyediakan les atau privat online dengan menggunakan Zoom teman-teman hanya 100.000 per 2 jam per pertemuan dan gratis konsultasi sepuasnya. Bisa untuk apa saja nih pakar biologi ini? Boleh untuk persiapan UTBK, persiapan ujian mandiri, ujian sekolah, bahkan ulangan harian sampai mengerjaan PR itu teman-teman dibantu oleh pakar biologi ini. Anda punya masalah? Pakar biologi solusinya. Segera hubungi 0878 6526 1205. Terima kasih. Sebabnya apa? Katanya Harold Urey katanya menggunakan bahan secara abiotik katanya, di mana bahan-bahan ini dilakukan oleh Urey di dalam percobaannya untuk membuktikan suatu teorinya. Katanya Urey menggunakan bahan ini untuk dalam percobaannya. Oke, kita akan lihat. Nah, teman-teman, berbicaranya Urey tadi sudah saya sebutkan bahwa Harold Urey itu dia ahli kimia, seorang dosen, teman-teman, yang dia itu yang menyatakan bahwa ketika banyak orang bertanya makhluk hidup berasal dari mana, maka Urey menyambung pernyataannya dari pernyataan Oparin gitu ya, yang menyebutkan bahwa makhluk hidup itu berasal dari reaksi-reaksi kimia zaman bumi purba. Hanya kalau Oparin kan menyebutkan seperti itu tanpa tahu bahan kimia itu apa saja, sedangkan Urey menyebutkan bahan kimianya apa saja, gitu ya. Nah, dia Urey yang menyebutkan bahan kimianya, maka disebut di dalam suatu teorinya yang disebut sebagai teori evolusi kimia, atau orang menyebutnya teori abiogenesis modern, gitu. Jadi seperti itu dia mencetuskan itu ya. Nah, Urey ini teman-teman dia ilmuwan yang berasal dari Amerika Serikat, teman-teman gitu ya, di mana dia menyebutkan bahwa zaman bumi purba itu banyak senyawa-senyawa kimia yang akan bereaksi menjadi makhluk hidup. Apa saja? Nah, ini yang diungkapkan oleh Urey, ada metana, ada amonia, ada hidrogen, ada H2O. Namun kekurangannya Urey adalah dia tidak bisa melakukan percobaan bagaimana senyawa-senyawa kimia ini
menjadi suatu bahan dasar pembentuk makhluk hidup. Urey hanya mengungkapkan senyawa-senyawa kimianya, gitu ya. Nah, kata dia, katanya adanya energi yang berasal dari halilintar saat zaman bumi purba ini dan juga radiasi-radiasi kosmik saat itu, maka molekul-molekul tadi katanya dia bereaksi membentuk suatu zat-zat hidup. Jadi hanya mengungkapkan seperti itu saja. Dan zat hidup itu dia mula-mula ada kira-kiranya kalau sekarang dia menyebutkan ya mirip dengan struktur kimiawinya virus katanya, gitu ya. Nah, zat hidup ini dia telah berkembang berjuta-juta tahun sampai dia membentuk akhirnya suatu organisme yang kompleks, kata Urey. Namun lemahnya tadi bahwa Urey tidak bisa melakukan percobaan, hanya dia mengungkapkan teoritisnya saja. Siapa yang melakukan percobaan? Yaitu muridnya, mahasiswanya. Siapa? Miller. Gitu ya. Miller sudah saya bahas di pertemuan prediksi sebelumnya ya, yang membuat sebuah alat sederhana menggabungkan bahan-bahan yang diungkapkan Urey sampai terbentuknya suatu quasar part yang disebut sebagai asam amino. Nah, disimpulkan sama mereka asam amino lah cikal bakal pembentuk kehidupan, gitu ya. Jadi jawaban yang benar adalah pernyataan atasnya saja yang betul. Kenapa yang bawah salah, Pak? Sebab Urey dia tidak melakukan percobaannya. Yang melakukan percobaan untuk mereaksikan senyawa kimianya adalah Miller. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, baik. Selanjutnya, itu soal pesawat, kita masuk ke soal telepon ya. Oke, di soal ini katanya marsupialia termasuk ke dalam kelas mamalia yang lebih maju katanya dibandingkan plasenta. Betul nggak? Marsupialia itu dia lebih maju daripada kelompok kelas mamalia yang lain. Misalkan plasenta di sini kita bahas. Nah, marsupialia ini dia dapat melahirkan anak katanya yang masih dalam bentuk embrio. Oke, kita bahas ya. Oke, nah teman-teman, seperti yang kalian ketahui bahwa marsupialia ini dia merupakan mamalia berkantung, gitu ya. Jadi mamalia yang memiliki marsupium atau kantung perut. Nah, maka anaknya itu disimpan di situ tuh, gitu ya. Contohnya kanguru kan, teman-teman tahu lah. Nah, betinanya dia memiliki dua vagina, teman-teman. Yang keduanya terbuka secara eksternal, teman-teman, melalui satu lubang. Jadi melalui satu lubang, tetapi mengarah ke arah ruang yang terpisah pada uterus. Gitu ya, jadi mengarah ke arah ruang yang terpisah. Ini yang membedakan dengan organisme lainnya. Gitu. Nah, marsupialia ini dia dapat melahirkan anaknya yang masih dalam keadaan bentuk embrio, teman-teman. Jadi keluar dalam satu lubang yang sama, dihasilkan dikeluarkannya itu dalam bentuk embrionya. Tetapi embrionya itu kan tidak dikeluarkan ke lingkungan, dia langsung ke kantung perutnya, ke marsupiumnya, gitu ya. Nah, dia tidak mempunyai puting susu, ingat-ingat teman-teman, tetapi dia mempunyai kelenjar susu, gitu ya. Dan tidak mempunyai plasenta. Jadi dia tidak memiliki puting susu, namun dia punya kelenjar susu untuk membuat si embrionya tetap hidup, gitu ya. Namun si embrionya itu dia tidak memiliki plasenta. Jadi tidak disalurkan seperti halnya manusia. Misalkan kan ada plasentanya tuh antara ibu dengan bayi kan suka ada plasenta ya. Nah kalau ini dia tidak. Makanya dia tidak disebut sebagai plasenta. Placentalia gitu ya, dia masuknya ke marsupialia. Jadi hewan berkantung. Contohnya tadi disebutkan ada koala, ada kanguru gitu ya. Itu contoh-contohnya. Nah, sedangkan teman-teman kelompok mamalia yang satunya lagi yaitu plasenta ini dia mempunyai plasenta gitu ya. Artinya si bayinya itu dia ada dihubungkan antara ibu dengan si janinnya, ada dihubungkan lewat plasenta untuk transfer nutrisi gitu ya. Nah, perbedaan plasentalia dari mamalia lainnya itu di mana janinnya atau fetusnya itu dia dipeliharanya itu melalui plasenta. Jadi ibunya mentransfer nutrisinya itu dia melalui plasenta ini. Nanti bahan-bahan yang tidak dipakai dari bayi itu keluar lewat plasenta gitu ya, dikeluarkan masuk ke plasenta lalu dikirim ke ibu gitu ya. Gitu. Nah, embrionya itu dia dipelihara di dalam tubuh betinanya tentunya, lalu betinanya nanti ketika sudah memang waktunya dilahirkan, dia akan melahirkan anaknya yang sudah dalam keadaan hidup gitu ya, dan betina dia memiliki puting, beda dengan pada anggota marsupialia. Dia memiliki puting,
Contohnya misalkan plasentalia dalam hal ini misalkan contoh umumnya monyet gitu kan ya. Nah, gitu. Jadi jawabannya adalah kalau di awal marsupilia dia termasuk kelas mamalia yang maju, salah. Yang lebih maju itu adalah plasenta gitu ya. Plasentalia. Jadi organisme plasentalia gitu. Marsupilia dapat melahirkan anak yang masih dalam keadaan embrio, betul. Dia mampu itu. Tetapi dia tidak lebih maju daripada plasentalia gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Berikutnya kita masuk ke gambar orang ini. Oke, katanya teman-teman berkurangnya konsentrasi CO2 dalam rongga daun saat fotosintesis menyebabkan stomata terbuka. Betul atau salah katanya ya. Sebab CO2 yang diperlukan untuk membentuk molekul gula di dalam siklus Calvin atau reaksi gelap itu dia masuk melalui stomata. Katanya. Oke, kita bahas ya, ini reaksi gelap, berarti reaksi yang kedua di dalam proses fotosintesis setelah reaksi terang. Oke, teman-teman perlu diketahui bahwa konsentrasi CO2 ini yang sangat rendah di dalam daun, teman-teman, dia akan menyebabkan rangsangan CO2 yang rendah itu menyebabkan stomata di dalam tumbuhan itu dia terbuka. Gitu ya. Nah, kenapa? Sebab tekanan parsial CO2 yang rendah ini di dalam daun akan menyebabkan pH selnya menjadi tinggi. Nah, ini dia penyebabnya gitu ya. Jadi ketika kadar CO2-nya rendah, akibatnya pH-nya menjadi tinggi gitu. Nah, pH yang tinggi ini bisa mencapai 6 sampai 7, teman-teman, akan merangsang penguraian pati atau amilum menjadi gula. Nah, terbentuk gula gitu ya, menjadi gula. Sehingga stomata mesti terbuka. Kenapa? Pembentukan gula ini memerlukan bahan yang disebut sebagai CO2. CO2 dari mana? Ya dari lingkungan. Akan masuk ke dalam stomata sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Oke, nah CO2 ini dia akan masuk melalui stomata, nanti dia akan masuk ke reaksi yang disebut sebagai reaksi siklus Calvin atau reaksi gelap gitu ya. Di dalam proses fotosintesis. Nanti reaksinya disebut sebagai fiksasi karbon. Jadi tahap pertama dalam reaksi siklus Calvin itu adalah fiksasi karbon. Jadi pengikatan karbon oleh RUBP, teman-teman, ribulosa bifosfat yang akan membentuk PGA, fosfogliserat. Itu tahap pertama di dalam fiksasi karbon untuk reaksi siklus Calvin, gitu ya. Nah, senyawa PGA ini selanjutnya dia akan membentuk senyawa PGAL gitu ya. PGAL-nya nanti akan terpisah. 2 molekul PGAL nantinya terpisah, dia akan membentuk gula. Sisanya 10 akan balik lagi membentuk RUBP gitu ya di dalam reaksi seperti ini. Oh, maaf, ini reaksi siklus Krebs, salah teman-teman ya. Jadi jangan dipakai, yang ini jangan dipakai. Ini dia di dalam reaksi gelap itu ada siklus Calvin itu ada fiksasi karbon, reaksi pertamanya RUBP mengikat CO2 menjadi PGA. Reaksi keduanya adalah regenerasi, teman-teman. Reduksi. Reduksi itu adalah pengubahan PGA menjadi PGAL dengan mereduksi ATP 12 ATP dan mereduksi NADPH 12 NADPH gitu ya. Lalu dia akan menghasilkan 12 PGAL, fosfogliseraldehyde. 12 PGAL-nya itu 2 akan dipakai, 2 molekul dipakai pembentukan glukosa, sedangkan 10 lagi reaksi yang ketiga yaitu regenerasi. Jadi dari 10 PGAL diregenerasi menggunakan ATP sebanyak 6 ATP, lalu dia berubah lagi menjadi RUBP kembali. Gitu ya. Jadi yang gambar tadi mohon maaf salah memasukkan ya, jangan dilihat sama teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah betul-betul namun tidak saling menjelaskan. B jawabannya ya. Gambar yang ini jangan perhatikan ya. Salah memasukkan, maaf teman-teman. Ini siklus krema respirasi aerob. Maaf ya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke reaksi. Soal selanjutnya yaitu mengenai apa tadi, ini udah. Oh, belum ya. Ini kayak. Oke, di soal ini katanya hormon-hormon yang berperan pada sistem reproduksi manusia, katanya apa saja? Oke, baik, reproduksi manusia ya. Oke, kita akan bahas. Nah, teman-teman, berbicaranya hormon yang berperan di dalam reproduksi manusia itu banyak sekali gitu ya. Di antaranya apa? Di antaranya berarti kalau kita berbicaranya perempuan misalkan ada yang disebut sebagai HCG atau human chorionic gonadotropin.
Kapan HCG ini terbentuk? Teman-teman mungkin tahu ketika misalkan ada istilahnya seorang perempuan sering test pack yang urinnya itu dicek gitu ya. Nah, urin yang dicek itu adalah mengecek apa? Bukan mengecek urinnya saja. Maksudnya dia ada indikator yang lain. Apa? Mengecek keberadaan HCG yang ada di dalam urin. Adanya HCG di dalam urin itu mengindikasikan bahwa korion di dalam orang tersebut, di perempuan tersebut sudah terbentuk. Adanya korion menandakan bahwa perempuan tersebut sedang dalam keadaan hamil. Gitu ya. Jadi indikasinya itu HCG ini. Jadi test pack itu untuk mengecek keberadaan HCG. Gitu ya. Nah, HCG ini teman-teman membuat sel telur menjadi sangat matang, gitu kan ya, menjadi sangat matang yang nantinya dia siap dibuahi, gitu ya, tentunya seperti itu. Kalau berbicaranya kehamilan, gitu ya. Nah, fungsi dari selanjutnya ada hormon yang lain ketika berbicara sistem reproduksi itu ada yang berbicara FSH dan LH. Dua hormon ini teman-teman sangat aktif sekali ketika berbicaranya reproduksi pada manusia. Nah, FSH ini dengan LH bisa ada pada laki-laki, bisa juga ada pada perempuan. Nah, FSH dengan LH misalkan kalau pada wanita ini teman-teman itu fungsi utamanya itu memastikan gitu ya siklus menstruasi itu dia berjalan lancar atau siklus ketika dia mau membentuk fertilisasi gitu ya seorang anak itu juga menjadi lancar gitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana FSH dan LH berperan di dalam siklus menstruasinya seorang perempuan gitu ya. Oke. Nah, FSH sendiri teman-teman ini dia merupakan follicle stimulating hormone, artinya dia yang merangsang proses pembentukan folikel di dalam ovarium gitu ya. Yang nantinya ketika ovarium dia mematangkan sel-sel folikelnya, maka membran-membran folikelnya itu dia mampu membentuk estrogen dan progesteron gitu ya. Nah, jadi awalnya mesti FSH dulu. Sedangkan yang kedua LH. LH ini dia luteinizing hormone, perannya itu dia sebagai ovulasi. Apa maksudnya ovulasi, Pak? Jadi ketika sudah matang folikelnya, lalu LH akan tinggi gitu ya. Lalu LH ini dia berperan mengeluarkan isi dari folikel ini. Nah, dalam hal ini adalah oosit sekundernya akan keluar gitu ya. Akan melakukan pelepasan ovum, oosit sekunder gitu ya, keluar dari ovarium untuk menuju ke tuba Fallopi yang siap-siap melakukan fertilisasi dengan sperma. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya di situ ada hormon testosteron. Kalau testosteron itu tentu dia ada pada laki-laki gitu kan ya. Yang fungsinya itu tentu di dalam proses reproduksi sel sperma yang nantinya dia akan perkembangannya itu dia mempengaruhi alat reproduksi gitu ya, baik testis ataupun penisnya. Juga seks sekunder pada seorang laki-laki. Itu testosteron. Gitu ya. Jadi kalau digambarkan teman-teman fungsi dari reproduksi manusia itu ada banyak ya. Coba lihat. Ini misalkan kalau kita lihat awalnya itu rangsangan dari hipotalamus gitu ya. Nanti ada yang ke hipofisis bagian adeno, ada yang ke neurohipofisa gitu ya. Oke, kalau yang si hipotalamus dia merangsang ke adenohipopisanya, nanti dia akan menghasilkan FSH, LH, juga ada LTH. Kalau yang neurohipofisisnya ini tentu pada perempuan teman-teman ya. Kalau di hewan berarti pada betina. Ini sedang berbicara untuk di betina nih. Kalau neurohipofisanya nanti dia mampu menghasilkan oksitosin gitu ya dalam hal reproduksi pada manusia khususnya yang betina. FSH-nya dia merangsang pembentukan folikel, jadi folikelnya matang. Kalau folikel matang, dia mampu menghasilkan estradiol atau estrogen gitu ya. Perannya untuk pertumbuhan uterus teman-teman, dinding rahim gitu ya supaya dipersiapkan. Terus LH buat apa? Ovulasi. Kapan? Kalau folikelnya sudah matang gitu ya. Nanti mengeluarkan isinya, lalu folikel yang sudah mengeluarkan isinya dia akan membentuk korpus luteum gitu ya. Nah, korpus luteum dia akan membentuk progesteron. Progesteron juga sama, dia juga proliferasi uterus, jadi perbanyakan dari uterus makin tebal gitu ya. Terus juga dia menjaga kelangsungan ketika seorang ibu sedang hamil gitu ya. Jadi dinding endometriumnya dipertahankan. Akibatnya embrio atau tahapan blastula gitu ya. Jadi ketika proses pembentukannya itu dia mampu mengimplantasikan blastula.
nantinya akan menjadi gastrula, lalu jadi embrio, jadi fetus di uterus itu, gitu ya. Nah, sedangkan oksitosin dia dia punya peran di dalam hal misalkan di dalam proses laktasi, yaitu memproduksi air susu gitu ya ketika seorang ibu dalam keadaan hamil sampai melahirkan. Gitu ya. Ini dia peran-peran misalkan hormon reproduksi pada betinanya. Nah, gitu ditemukan estrogen, ditemukan progesteron. Sedangkan kalau pada laki-laki itu ditemukan testosteron. Gitu ya. Jadi apa saja semuanya ini berperan di dalam proses sistem reproduksi manusia, gitu ya. Oke, jadi jawabannya. Oke, baik. Soal berikutnya kita akan melihat soal berikutnya yang ini, gitu ya. Oke. Nah, di soal ini katanya teman-teman pernyataan yang tidak berkaitan dengan suatu peristiwa yang disebut sebagai gagal berpisah atau non-disjunction. Nah, pernyataan yang salah ya tentang non-disjunction. Oke, berarti ini terjadinya mutasi ini kita akan lihat ya. Nah, non-disjunction teman-teman atau bahasa kitanya adalah gagal berpisah gitu ya. Gagal berpisah dalam hal apa? Gagal berpisah ketika teman-teman tahu di proses anapase itu adalah pemisahan kromosom kan ya. Nah, di situ gagal berpisahnya kromosom homolog pada waktu pembelahan anapase. Anapase yang mana? Bisa di meiosis 1, bisa juga terjadi pada meiosis 2 pada saat proses pembentukan sel gamet gitu ya. Baik sperma ataupun ovum. Berarti ini pembelahan meiosis teman-teman, ingat ya. Oke. Yang kedua, teman-teman, oleh karena kromosomnya tidak berpisah, gagal berpisah, nantinya akan terdapat di satu kromosom di satu sel banyak kromosomnya, sedangkan di sel yang lain dia terjadi kekurangan kromosom, gitu ya. Berarti kan berbahaya gitu ya. Ada yang selnya kelebihan kromosom, ada yang selnya kekurangan kromosom. Ini akibat dari adanya non-disjunction atau gagal berpisah, gitu ya. Nah, dengan demikian teman-teman, adanya peristiwa non-disjunction ini nanti ini terjadi misalkan ketika seseorang di dalam proses pembelahan meosisnya itu terjadi suatu peristiwa yang disebut sebagai mutasi, gitu ya. Nah, mutasinya itu tentu dia melibatkan suatu perubahan pada jumlah kromosom. Tadi kan ya ada yang kekurangan, ada yang kelebihan, gitu ya. Kapan terjadinya? Biasanya gagal berpisahnya tadi kan bisa disebut meiosis 1 atau meiosis 2. Berarti bisa terjadi pada anapase 1 atau terjadi pada anapase 2. Jadi kalau kita lihat dari gambar, ini dia teman-teman. Normalnya ketika dia sedang dalam keadaan pembelahan, misalkan ini normalnya begini ya. 4 lengan ditarik 4 lengan ke kanan, 4 lengan ke kiri. Seperti ini normal. Terus yang ini ditarik 1 lengan ke kiri, 1 lengan ke kanan. Ini normalnya seperti ini ya. Nah, sampai dia terbentuk seperti ini. Tetapi kalau tidak normal, misalkan non-disjunction pada meiosis 1. Ini harusnya kan ditarik sebagian ke kiri, sebagian ke kanan. Yang ini, yang bawah ternyata yang ini ditarik semuanya ke sebelah kiri. Akibatnya apa? Sel yang di sebelah kiri kebanyakan kromosom, sel yang di kanan jumlah kromosomnya kekurangan. Gitu ya. Akibatnya sel anaknya ada N+1, sel anak yang lain ada N-1. Kekurangan dan kelebihan kromosom. Bahaya itu mutasi. Gitu ya. Atau misalkan terjadi pada saat meiosis 2 non-disjunction-nya. Berarti terjadi di sini sama. Nanti juga akan menghasilkan N+1, ada yang akan menghasilkan N+2. Intinya kromosom gagal berpisah. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya yang tidak berkaitan dengan peristiwa gagal berpisah adalah ini bisa takutnya saya jawabnya yang benar ya. Kita lihat. Mutasi yang melibatkan perubahan jumlah kromosom, betul. Terjadi pada proses anapase 1 ini bisa gitu ya. Oke, kita lihat nih. Pasangan kromosom homolog akan gagal berpisah pada anapase 2. Oh, ini maksudnya gini gitu ya. Ini terjadi pada proses meiosis 1 saja, maksudnya tidak gitu ya. Meiosis 2 juga bisa terjadi gitu. Anapase 2 juga bisa terjadi, maksudnya begitu ya. Terus salah satu sel gamet yang dihasilkan tidak memiliki kromosom. Bukan tidak memiliki, tetapi kekurangan kromosom gitu ya. Nah, teman-teman, ini kita bisa ada 2 kemungkinan. Ini jawabannya bisa 4 saja atau 2 dan 4. Kalau yang di soal maksudnya terjadi pada proses meiosis anapase 1, bukan hanya
Apa maksudnya anafase 1 gitu ya, berarti kan di meiosis 1 bisa terjadi di anafase 1 kan ya? Bisa terjadi. Ini kalau misalkan di soal hanya menyebutkan di anafase 1 saja, itu bisa kita salahkan. Padahal di anafase 2 juga bisa terjadi gitu ya. Tapi kalau maksudnya di sini misalkan terjadi pada proses meiosis anafase 1, nyebut satu aja padahal anafase 2 juga kan terjadi. Berarti ini kita bisa salahkan. Itu ya, di anafase 2 juga bisa terjadi. Maksudnya begitu ya. Nah, kenapa saya jawab 2 dan 4? Sebab yang 2 ini dia menyatakan anafase 1 saja, padahal anafase 2 juga bisa terjadi. Gitu maksudnya ya. Oke, jadi jawaban yang salah adalah 2 dan 4, teman-teman. Oke, sip. Berarti 2 dan 4-nya apa ya? C ya? Oke, sip. Nah, selanjutnya kita akan lihat soal berikutnya yang ini. Oke, di soal yang ini katanya disebutkan contoh yang benar untuk melestarikan sumber daya hayati di Indonesia. Berarti cara melestarikan sumber daya alam gitu ya, daya hayati. Oke, baik. Nah, bagaimana cara melestarikan sumber daya hayati ini, teman-teman, khususnya di Indonesia? Salah satunya itu bisa dilakukan dengan cara transplantasi karang, teman-teman. Gitu ya. Nah, ini kan soalnya banyak misalkan karang nih, ada karang satu. Bisa transplantasi karang, bisa di lautan, bisa ya. Untuk daerah yang memang ketika terumbu karangnya dia rusak. Kita bisa transplantasi karang. Oke, satu. Nah, yang kedua, berbicaranya transplantasi karang ini, teman-teman, dia merupakan teknik cloning gitu ya, perbanyakan suatu koloni gitu ya. Jadi perbanyakan koloni, bagaimana caranya? Dengan cara memanfaatkan reproduksi aseksual. Jadi cukup karangnya kita patah-patahkan atau bahasa biologinya fragmentasi gitu ya. Jadi dipotong-potong, lalu potongannya itu kita simpan di lautan. Nanti dia akan tumbuh, teman-teman, secara otomatis karang itu. Gitu ya. Terus kalau misalkan satwa langka, bagaimana caranya? Nah, untuk satwa yang langka bisa ditangkap dan ditangkarkan, teman-teman. Bukan ditangkap untuk kita jadikan makanan ya, tidak gitu ya. Kita tangkap misalkan lalu kita tangkarkan di kebun binatang, bisa kita reproduksikan gitu kan ya. Nah, satwa langka ini nanti boleh ditangkarkan untuk menjaga kelestarian jenisnya. Kita perkembangbiakan, jadi bantu oleh kita gitu untuk dia bereproduksi. Gitu ya, jadi banyak, nanti kita bisa lepas ke lingkungan yang barunya lagi gitu ya, kalau memang sudah banyak lagi gitu. Terus yang ketiga, yang keempat, bisa juga kita membuat sebuah aturan penangkaran satwa langka gitu ya. Dia membutuhkan izin dari pemerintah secara legal, kan bahaya kalau diperjualbelikan gitu ya. Jadi harus ada yang menaungi, hukum yang menaungi terhadap penangkaran ini gitu ya. Nah, misalkan hutan mangrove gitu ya yang sudah rusak, sebaiknya dilakukan reboisasi gitu yang sudah rusak. Jadi gunung yang gundul juga sama reboisasi. Itu adalah cara-cara melestarikan sumber daya hayati gitu ya. Terus dari reboisasi ini nanti dia kan kita melakukan penghijauan kembali gitu ya terhadap lahan-lahan yang gundul. Nah, nanti akibatnya kan bisa lestari lagi gitu ya, bisa hijau lagi. Terus untuk Taman Nasional misalkan di Ujung Kulon, dia merupakan habitat badak bercula satu kan ya. Nanti di situ bisa kita lakukan sebuah pelestarian di mana pelestariannya itu secara in situ. Maksudnya apa? Pelestariannya adalah di tempat aslinya di situ. Kita lindungi gitu ya dengan aturan yang telah dibentuk dari pemerintah. Gitu ya. Nah, nanti bisa di sana kita awasi untuk dirawat kelestariannya gitu ya. Akibatnya habitatnya itu kita tidak dibiarkan begitu saja. Kita pantau, takutnya ada yang memang pemburu gitu ya, kita pantau. Dari makanannya juga bisa dipantau secara pelestarian in situ di tempat habitat aslinya. Atau ex situ juga bisa. Misalkan disebutkan tadi di kebun binatang juga boleh. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Yang nomor 4, membiarkan apa adanya kehidupan badak bercula di Ujung Kulon, ya jangan gitu ya. Kalau itu sudah mau punah, kita harus kontrol keberadaannya. Gitu, yang 4 salah ya. 1, 2, 3 berarti jawabannya yang A. Gitu ya. Oke, baik, itu adalah soal yang gambar orang sedang ini ya. Yang selanjutnya adalah saya ucapkan terima kasih. Jadi sudah kami banyak buat soal-soal prediksi paten untuk persiapan UTBK teman-teman di tahun ini, baik gelombang 1 ataupun gelombang 2 ya. Silahkan pelajari. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.